Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ardi Malewa dari program studi pendidikan vokasional Mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai dunia desain 3D menggunakan SolidWorks. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar model 3D atau ingin meningkatkan skill desainnya, maka teman-teman berada di tempat yang tepat. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah flank mekanik dan fitting pipa T menggunakan aplikasi SolidWorks. Nah, aplikasi SolidWorks yang saya gunakan ini adalah aplikasi SolidWorks tahun 2022. Jadi siapkan SolidWorks teman-teman sekalian dan mari kita mulai ke video tutorialnya. Oke. Baik teman-teman, objek 3D pertama yang akan kita buat itu adalah flank mekanik atau sama dengan roda. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, itu yang akan kita buat. Caranya gimana? Kita pilih pada bagian front plane, kemudian bagian sketch. Nah, bisa dilihat pada sketsa ini. Nah, kita akan buat bagian ini terlebih dahulu. Kita pilih bagian line dan kita akan buat sketsa kasarnya. Silakan diikuti ya teman-teman untuk sketsanya. Kemudian kita hubungkan bagian ini. Nah, setelah seperti ini, kita akan ukur menggunakan Smart Dimension. Nah, kita klik Smart Dimension, kemudian kita klik garis ini. Kita lihat ukurannya itu adalah 20,50 mm dan centang. Untuk ini ya ukurannya itu 5 mm. 5. Oke. Kemudian titik ini itu lebarnya 38. Nah, dan titik ini ke titik ini itu 35. Oke. Kemudian titik ini ke titik ini itu 16. Dan titik ini ke titik ini ke 18. Nah, dan yang terakhir titik ini ke titik ini ke 12. Oke, sudah jadi seperti ini teman-teman. Kemudian titik ini yang terakhir ke titik ini itu 3 mm. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan mencerminkan bentuk ini dengan bentuk yang di sebelahnya lagi seperti gambar yang ada di atas ini. Nah, caranya gimana? Kita ke bagian mirror, kemudian kita klik yang akan kita cerminkan seperti ini, garis ini dan ini garis ini juga. Nah, garis yang tengah ini tidak perlu ya teman-teman. Kemudian setelah diklik semua, kita klik pada bagian mirror about. Kemudian kita klik garis yang di tengah ini. Nah, sudah ada garis warna kuning. Itu tandanya gambar yang di samping ini sudah dicerminkan. Kemudian kita klik centang. Oke, sudah jadi ya. Kemudian kita hapus saja pada garis yang di tengah ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian terakhir kita ukur pada bagian yang tengah ini. Ini itu 11. Oke, sudah pas ya. Sudah sama dengan yang ada di gambar. Nah, setelah seperti ini kita rapikan dulu untuk semua ukurannya. Kita hapus saja. Kemudian kita akan membuat objek 3D-nya. Dan cara klik di fitur, kemudian revolve boss. Nah,
Kemudian kita klik pada bagian yang atas ini. Nah, akan muncul objek 3D-nya. Nah, perlu diingat teman-teman, di sini harus 360 ya, sehingga terbentuk objek 3D seperti ini. Oke. Kemudian setelah seperti ini kita centang. Sudah sama ya dengan gambar ini. Nah, jika dilihat gambar yang ini, yaitu mempunyai gambar pada bagian sisi tengah di sini. Nah, cara buatnya gimana? Kita klik pada bagian ini, titik yang ini, kemudian kita sketch. Oke, kita zoom. Nah, kita pilih pada bagian circle, kemudian kita cari titik tengahnya. Dan cara digeser, nah ini dia titik tengah ini. Dan kita buat lingkaran di tengah. Nah, lingkaran di dalam itu diameternya itu berapa? Nah, diameternya itu 20. Kita klik di sini 20. Oke. Kemudian kita akan membuat lubang pada lingkaran yang di dalam ini. Dan cara ke bagian fitur, kemudian extruded cut. Nah, ketika sudah ada muncul lingkaran kuning seperti ini, itu berarti sudah akan terbentuk kedalamannya. Kita ubah pada di bagian ini, karena ini kan yang kuning ini belum tembus sampai ke sini, ke ujungnya. Kita ubah di sini menjadi 45 atau bisa juga 50. Kemudian kita centang. Nah, dan kita centang lagi. Kita lihat gambar lagi. Ternyata di bagian sini itu ada lingkaran lagi. Nah, kita buat di sini, kemudian kita sketch. Kita buat center line terlebih dahulu ya teman-teman, untuk memudahkan kita mengetahui di mana titik tengahnya. Kita buat center line di sini pada titik ini ke bawah, kemudian titik yang ada di sini, nah ini ke samping. Oke, sudah jadi. Kemudian kita buat lingkaran seperti yang ada di gambar. Lingkaran di sini, titik tengah, dari titik tengah ke sini. Nah, untuk diameternya itu di 53. Untuk lingkaran yang besar ini itu 53. Oke. Dan kita sudah bisa membuat lingkaran seperti yang ada di gambar. Kita klik pada titik ini, titik orange, kita buat lingkaran di sini. Kita buat lingkaran saja dulu 4. Di sini juga 4 lingkaran ya. Ini dan di sini. Oke. Untuk ukurannya itu diameternya di 10. Kita buat di sini 10. Bentar, enggak 10. Bentar, enggak 10. Bentar, dan di sini juga 10. Oke, sudah ada, sudah sama ya dengan sketsanya. Kemudian kita bisa hapus lagi untuk ukurannya supaya lebih rapi. Kemudian center line juga kita sudah bisa hapus ya, dan lingkaran yang besar ini. Nah, kemudian kita akan membuat lubang lagi pada bagian lingkaran kecil ini. Caranya sama, kita ke bagian fitur, kemudian extruded cut. Nah, di sini bisa diubah menjadi 20. Oke, 20 saja ya. Kemudian kita centang. Oke, sudah jadi teman-teman. Gampang kan? Oke. Sudah mirip ya. Oke, kita cek lagi. Oke, ini sudah mirip. Oke, langsung saja kita ke tutorial kedua. Oke, untuk bagian yang kedua teman-teman, itu model
sambungan pipa T. Nah, ini tuh dari kelihatannya itu sangat rumit, tapi sebenarnya ini tuh sangat gampang teman-teman. Langsung saja kita ke tutorialnya. Kita pilih front plane, kemudian sketch. Nah, kita akan membuat lingkarannya terlebih dahulu teman-teman. Kita pilih circle, kemudian kita taruh pada bagian tengah-tengah. Nah, kita cukup membuat lingkaran paling luarnya saja dulu. Lingkaran yang dalam itu sebentar. Kita ukur untuk lingkaran ini. Diameternya itu 1,313. Oke, klik centang. Oke. Kemudian kita ke bagian fitur dan extruded boss. Nah, untuk lebarnya itu dia itu sekitar dia di sketsa 3,125. Oke, ntar nah sudah berubah, kemudian kita centang. Wow. Oke, sudah jadi ya. Dan kita buat lingkaran yang di dalam. Oke. Nah, kita akan membuat lingkaran yang paling dalam lagi terlebih dahulu. Kita buat tengah-tengah, kemudian kita ukur. Nah, diameter yang dalam itu 0,824. Kita ketik 0,824 dan kita centang. Nah, kita seperti yang ada di gambar itu, dia akan lingkaran yang ketiga ini akan membentuk lubang yang akan tembus ke bagian sisi sini. Kita ke fitur, extrude cut, kemudian nah ini kan sudah tembus nih 3,125 sama dengan panjang pipa yang bagian luar tadi. Nah, kita tinggal centang. Nah, sudah jadi di sini. Kemudian kita pilih lagi di sini. Kemudian kita akan sketch. Nah, oke, di sini lingkaran yang keduanya. Karena kan tadi yang di sini 1, kemudian yang di sini 3, kemudian di sini kita akan buat yang kedua. Nah, diameter yang kedua ini berapa? 1,058 mm. Oke, kita akan bagian ke fitur, kemudian extrude cut. Nah, untuk bagian lingkaran kedua ini itu tidak menembus ke sisi sebelahnya, tapi dia itu punya ukuran. Bisa dilihat di sketsanya itu dia cuman kedalamannya itu cuman 0,720. Oke, bentar. Nah, dia cuman sampai di sini teman-teman. Kemudian kita centang. Oke, cuma sampai sini ya. Oke. Tapi ini hanya di bagian sini saja, tidak di bagian di sini. Caranya gimana? Kita buat di sini. Kita sketch di sini dan kita buat lingkaran yang kedua. Oke, ini sama ya. Ini diameternya itu 1,058. Bentar. Oke. Dan kita ke fitur lagi, extrude cut. Nah, di sini sudah sama ya, 0,720. Tinggal kita centang. Nah, sudah sama kan? Kemudian kita akan sambung dengan yang bagian atas di sini. Caranya kita pilih pada bagian top plane, kemudian kita ke sketch, kemudian kita pilih center line dulu, sehingga kita mudah untuk menentukan titik tengah. Sini kita bisa lihat titik tengah dari sini itu di sini. Oke, kita klik dan kita arahkan ke bawah. Nah, di sini. Kemudian satunya lagi di sini. Titik tengah ini ke samping sini. Oke. Dan kita membuat lingkaran
sesuai dengan yang gambar ini. Oke, kita buat lingkaran sama, lingkaran luarnya dulu. Buat lingkaran luarnya, diameternya itu berapa? Diameternya itu 1,063. 1,063. Oke, tentang. Oke. Kemudian kita kasih lagi untuk ketebalannya di fitur, kemudian extrude brush. Kemudian di sini untuk ketebalannya itu dia di 1,250. Enter dan checklist. Wow. Nah, sudah jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita buat lagi lingkaran seperti yang tadi. Nah, lingkaran yang paling dalam terlebih dahulu, ya, lingkaran ketiga. Di sini di bagian titik tengahnya, kemudian kita smart dimension. Lingkaran dalam itu dia 0,622. Enter. Kemudian kita ke bagian fitur extrude cut. Ini kan sudah otomatis sama nih, 1,25. Kita tinggal centang saja. Ya, sudah tembus ya itu. Nah, setelah itu kita buat lingkaran yang kedua. Sorry teman-teman, kita buat dulu di sini. Kita sketch terlebih dahulu. Sorry teman-teman, sudah tersketch dan kita buat lingkaran. Kita tentukan titik tengahnya, ini dia, buat lingkaran yang kedua. Buat dimension, kemudian lingkaran yang kedua itu diameternya 0,848. Enter. Ke bagian fitur, kemudian extrude cut. Nah, untuk bagian kedua ini yaitu tidak sama lagi dengan lingkaran yang ketiga, tidak tembus ke sini, tapi dia cuman mempunyai kedalaman itu di gambar itu hanya 0,720. Mohon maaf teman-teman, 0,690. Gambar yang ini 0,690. Oke, kita centang sampai di sini saja, kemudian centang lagi. Oke, nah cuma sampai di sini ya teman-teman. Oke, ini kan sudah terbentuk nih. Nah, tinggal yang terakhir itu di bagian sini. Kita klik pada bagian ini, kemudian ke fitur dan cari pada bagian fillet. Oke, di sini itu diameternya itu 0,100. Oke, kemudian enter, kemudian kita centang. Oke, sudah sama ya. Wow. Contohnya. Oke. Jadi cuman sketsanya yang ribet, tapi ketika sudah di eksekusi itu akan sangat gampang teman-teman. Ini sudah jadi ya. Oke. Oke, sekian dulu untuk video 3D yang kedua. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian untuk tutorial pembuatan flange mekanik dan fitting pivate atau sambungan pivate di aplikasi SolidWorks. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.